Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Halo, namaku Panen Raditya Arundati Satya, gadis 17 tahun yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 April 2004, namun tumbuh di sebuah tempat yang akrab dikenal dengan sebutan Kota 1001 Goa, yakni Kabupaten Pacitan. Sebuah perjalanan panjang sejak pertama kali menghirup udara dunia hingga sampai pada masa remajaku sekarang, tentunya membawaku pada banyak sekali kesempatan yang membuahkan banyak pengalaman pula. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah, membuatku percaya bahwa ilmu bisa didapat dari mana saja dan dari siapa saja. Berawal dari hobi membaca berbagai judul cerita anak, hingga akhirnya mampu menulis dan menceritakan ceritaku sendiri menjadi sebuah proses yang luar biasa hebat. Semua pengalaman itu menjadi saksi atas berkembangnya pandangan serta ide-ideku untuk menghasilkan sebuah karya. Tahun 2014, aku terpilih sebagai salah satu dari 15 finalis terbaik dalam lomba menulis cerita anak tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semakin yakin untuk menekuni dan mencintai sastra, di tahun selanjutnya yaitu 2015, aku kembali mengirimkan satu judul cerita pendek dalam ajang yang sama. Rasa syukur kembali kuucapkan ketika mendapati namaku termasuk dalam 10 besar finalis terbaik dan akhirnya berhasil menempati posisi kelima di babak final dari ribuan karya lainnya. Selain itu, buku kumpulan cerpen dengan judul Surat dari Gunung Selurung, Gugurnya Sehelai Daun, serta beberapa buku kumpulan cerpen lain yang merupakan hasil kolaborasi dengan teman-teman sesama pemenang lomba penulis menjadi wujud dari keberanianku untuk menuangkan gagasan dan pemikiranku melalui bakat yang kumiliki. Selain menuangkan gagasan melalui tulisan, aku juga berusaha untuk terus mengasah kemampuan public speaking dengan memberanikan diri untuk mengikuti lomba berpidato. Hingga pada tahun 2015, aku menjadi juara harapan 1 dalam lomba berpidato di ajang FLS 2N tingkat provinsi, dan di tahun 2016, aku menjadi juara pertama dalam lomba berpidato dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat provinsi yang akhirnya membawaku menjadi finalis lomba berpidato di tingkat nasional. Sementara di tahun 2018, aku berhasil meraih juara kedua dalam lomba berpidato tingkat provinsi dalam rangka Hari Anti Korupsi yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tak hanya berhenti di sekolah dasar, cerita hebat dari kecintaanku pada dunia sastra kembali terulang ketika aku duduk di bangku sekolah menengah pertama. Yaitu pada tahun 2018, aku berhasil meraih juara ketiga dalam lomba cipta cerpen berlatar belakang sejarah tingkat provinsi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur. Tak disangka pula dalam 1 bulan berikutnya, rencana Tuhan kembali memberi kejutan padaku dengan berhasilnya aku menjadi juara pertama Olimpiade Literasi Siswa Nasional cabang cipta cerpen tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tahun 2019, aku juga berhasil meraih juara pertama dalam lomba menulis cerpen yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur kategori umum. Aku juga merupakan pribadi yang senang untuk bersosial, bekerja sama, serta membangun komunikasi dan relasi dengan banyak orang. Maka, sejak duduk di bangku SMP, aku memutuskan untuk aktif berorganisasi. Hal itu dimulai dengan tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan menjabat sebagai sekretaris. Aku juga tergabung sebagai salah satu pengurus dalam organisasi kepemudaan daerah yaitu Pemuda untuk Pacitan. Selain itu, aku juga tergabung secara aktif sebagai salah satu pengurus dari Forum Anak Kabupaten Pacitan. Sebuah organisasi yang tentunya berperan dalam mewadahi suara anak-anak serta mendukung mereka melalui program-programnya. Mulai dari membuka taman baca di alun-alun kota sebagai bentuk penanaman literasi pada anak, mengenalkan permainan tradisional sebagai bentuk pelestarian budaya, melakukan beberapa sosialisasi, hingga mengajak mereka bermain dan bernyanyi bersama. Pandemi COVID-19 yang telah 2 tahun melanda negeri tercinta kita dan membatasi segala bentuk aktivitas manusia,
membuatku sadar bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri untuk menunggu kesempatan datang agar bisa menjadi aktif dan produktif. Namun, kita sendirilah yang harus menciptakan cara baru supaya kita tetap bisa mengeksplor kemampuan diri kita. Bagiku, memanfaatkan teknologi di masa pandemi untuk tetap aktif dan berprestasi bukan hanya soal bagaimana kita berhasil dalam sebuah ajang kompetisi. Seperti di tahun ini, aku bersama teman-teman dari Organisasi Pemuda untuk Pacitan membuka donasi baik dalam bentuk uang, buku, pakaian, hingga 9 bahan pokok yang dirangkaikan dengan kegiatan pagelaran budaya. Di mana pada acara puncaknya, aku dipercaya untuk menjadi pembawa acara. Sebab seperti kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Lahir di sebuah kota kecil yang ada di selatan Jawa Timur dengan sebutan Paradise of Java membuatku merasa begitu bersyukur. Sebab Kabupaten Pacitan memiliki banyak sekali potensi yang bisa dibanggakan, mulai dari keindahan alam hingga budaya-budayanya. Keindahan alam yang ada di Kabupaten Pacitan terlihat dari berbagai macam objek wisata seperti pantai dan goa. Begitu selaras dengan berbagai kebudayaan yang menambah keberagaman di antara masyarakatnya. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pacitan diantaranya adalah tari Ketek Ogleng yang berasal dari Kecamatan Nawangan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tari Ketek Ogleng merupakan sebuah tari kerakyatan yang bercerita tentang roman antara Pangeran Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Kisah roman tentang Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji ini juga tampak dari peninggalan kebudayaan yang ada di Pacitan, yaitu Wayang Beber Pacitan. Wayang Beber Pacitan merupakan wujud dari pengembangan cerita Panji yang dipertunjukkan dengan cara menggelar gulungan-gulungan dari kisah lakonnya dan telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Memory of the World pada tahun 2017. Saat ini, artefak Wayang Beber Pacitan berada di Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. SMA Negeri 1 Pacitan yang saat ini menjadi tempatku belajar tentunya memiliki peran besar dalam proses pencarian jati diriku sebagai seorang pelajar. Sebab di sekolah ini, siswa-siswinya tidak hanya didukung untuk bisa berhasil secara akademis, namun juga difasilitasi untuk mengembangkan potensi non-akademis mereka melalui berbagai organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSIS, MPK, KIR, Pramuka, PALA, tari, musik, teater, dan masih banyak lagi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya, serta lahirnya beberapa alumni hebat dari SMA Negeri 1 Pacitan. Hal itu terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswinya, serta alumni-alumni hebat yang lahir dari SMA Negeri 1 Pacitan. Seperti Bapak Sudibyo Alimuso yang pernah menjabat sebagai Deputi BKKBN Republik Indonesia tahun 2012 hingga 2015, dan juga Presiden ke-6 Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Belajar adalah kegiatan yang tidak mengenal waktu dan usia. Semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar sepanjang hidupnya. Maka dari itu, semangat dan kesadaran untuk terus belajar haruslah tetap tumbuh dalam diri kita. Mengikuti berbagai kegiatan yang mampu menunjang potensi diri memang penting. Namun, kita harus tetap mengingat kewajiban kita sebagai seorang pelajar di sekolah. Justru kegiatan-kegiatan inilah yang akhirnya mampu melatih diri kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Terus gali potensi diri hingga akhirnya bisa menjadi inspirasi. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, dan lakukan apa yang kamu bisa. Saya, Pandan Raditya Arundati Satya, siap berpartisipasi dalam ajang Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award tahun 2021. Sampai jumpa!